Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Jafrial. Ya, Anda bisa panggil saya Ijab, nggak pakai kabul. Ya, jadi biar mudah ingatnya panggil siapa? Ijab, nggak pakai kabul ya. Jadi saya asli Padang, Pariaman, tapi saya lahir di Palembang dan besar di Lubuk Linggau. Ya, ada yang pernah tahu Lubuk Linggau? Tahu. Ya, emang pernah ke Sumatera, Pak? Orang mana, Pak? Palembang. Oh ya. Jadi saya besarnya di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu masuknya Sumatera Selatan, tapi paling ujung. Jadi perbatasan antara Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi. Jaraknya 8 jam dari Palembang. Ya. Kalau teman-teman pengen tahu gambarannya, ya, siapa di sini yang tahu ada berapa banyak lampu merah yang ada di Jakarta? Banyak banget ya. Nah, di kota saya di Lubuk Linggau itu cuma ada 3 lampu merah. Ya, itu pun hanya ngurusin simpang 3. Jadi di kota saya tidak ada simpang 4 besar. Ya, jadi Anda bisa bayangin ya. Saya dulu SD, SMP, SMA di kota kecil, terus saya kuliah di Bandung. Ya, sama sekali tidak pernah kepikiran untuk jadi pengusaha, untuk jadi trader, untuk punya kehidupan seperti ini. Sama sekali nggak pernah kepikiran. Yang ada kepikiran sama saya kuliah di STT Telkom, nanti kerja di Telkom, Telkomsel, ya something like that. Kemudian punya gaji, melamar anak orang, ya melakukan rutinitas seperti itu. Ya, itu yang saya pikirkan dulu. Ya, tapi luar biasa Tuhan Allah kasih saya kesempatan. Ya, saya belajar, saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Termasuk hari ini, teman-teman juga beruntung. Karena apa? Karena saya yakin bahwa saya berada di posisi ini bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan, karena Allah yang kasih izin. Benar nggak? Bapak Ibu terpilih ke sini, apakah karena Bapak Ibu hebat, pintar? Ada nggak yang lebih pintar dari kita? Banyak. Yang lebih cantik? Banyak. Yang lebih pintar ngomong? Banyak. Tapi kenapa kita yang terpilih? Satu-satu alasan adalah karena Tuhan yang memilih kita. Ya. Jadi Anda ke sini, ya, itu tugas siapa? Tugas dari Tuhan, teman-teman. Ya. Kebayang? Ada yang menarik ini, ya. Ada seorang raja, rajanya bilang dia ambil sebuah teko, ya, sebuah guci, dia bilang ini adalah guci dan harta saya yang paling mahal, ya, berlapis emas, bertatakan berlian. Saya bilang begitu. Ya, Anda bisa lihat, wah, semua pengawal pribadinya lihat, wah, keren banget ini guci, gitu kan? Ya, ini benar-benar berharga, ya, kayak gitu. Oke, sekarang saya minta, ya kan, ini anggap teman-teman itu penjaga pribadi ya, tentara pilihan. Terus rajanya bilang, oke, saya minta, ya, salah satu di antara kalian pecahkan guci ini, ya. Kira-kira ada yang berani ya? Semuanya diem. Wah, itu kan guci mahal, masa dipecahin gitu kan? Semuanya diem. Tiba-tiba ada satu orang, ya, ambil terus banting. Teman-temannya kaget. Wih, berani banget, ya. Terus rajanya senang. Kirain rajanya bakal marah. Rajanya senang. Terus rajanya nanya sama yang berani tadi, kenapa kamu berani mecahin itu? Dia bilang apa? Ya, karena saya tahu, Baginda, bahwa guci itu memang berharga. Guci itu memang nilainya tidak terkira. Tapi saya juga tahu bahwa perintah paduka itu jauh lebih berharga dari guci itu. Baik. Nah, artinya apa? Ya, yang kasih tahu teman-teman, yang mengizinkan teman-teman di sini tadi siapa? Tuhan. Ini perintah siapa? Tuhan. Perintah Tuhan. Ya, jadi harus serius ya. Iya, bukan karena denda 10.000-nya, setuju ya? Ya, bukan karena nanti dinilai, tapi karena Tuhan. Ya, nah, oke. Kita mulai ya, personal power. Ya, teman-teman, kita tadi bicara paradigma. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, gambar apa? Ya, ada gambar Gucci, ada
cowok, pelukan sama cewek gitu ya. Benar? Benar. Ya. Di satu sisi itu benar. Tapi kita juga bisa lihat ini adalah kumpulan ya, ikan lumba-lumba yang lagi berenang. Baik ya? Nah, kemudian kalau teman-teman lihat ini, ya, wah, gondrong gitu ya. Oh, serem nggak? Iya, serem, maco banget gitu ya. Nah, tapi kalau lihat, wow, jadi lucu gitu ya. Nah, paradigma itu apa sih? Cara kita membatasi sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir, keputusan dan tindakan kita. Sedikit informasi bisa merubah keyakinan dan paradigma. Saya kasih contoh ya, kasih contoh. Kenapa sih orang tuh bisa berubah dengan informasi? Ya, saya master NLP, saya master hipnoterapi, ya. Tapi hari ini saya tidak akan hipnotis teman-teman. Ya, saya cuma pengen kasih tahu bahwa informasi, ya, itu bisa mengubah keyakinan kita, otomatis merubah tindakan kita. Saya kasih contoh gini. Kalau teman-teman balik ke daerahnya masing-masing, terus kumpulin anak SMA, kumpulin anak SMA kelas 1 SMA yang cewek. Siapa? Cewek kelas 1 SMA. Ada 100 orang. Ya. Terus kita tanya sama mereka, adik-adik, ya, menurut adik-adik nyetir bus, tahu bus ya? Bukan mobil, nyetir bus. Itu mudah atau sulit? Kira-kira sebagian besar dari 100 anak cewek tadi akan bilang mudah atau sulit? Sulit. Mereka yakin nggak kalau itu sulit? Yakin banget. Sulit nggak? Sulit. Yakin nggak? Yakin mereka kalau itu sulit. Nah, sekarang kita akan ubah keyakinannya itu gak nyampe 99 detik. Gimana caranya? Kita kasih informasi. Informasi apa? Adik-adik, ya. Sekarang kakak akan kasih informasi. Informasi saja. Kakak tidak akan hipnotis kalian. Dan jangan lihat mata kakak. Ya. Nah, informasi pertama. Menurut adik-adik, untuk bisa nyetir bus, harus lulus S1, S2 atau S3? Nggak perlu, lulus SD juga bisa ya Bu. Nah, informasi yang kedua, 40% sopir busway. Anda tahu busway? Sudah pernah nyobain? Ya kalau belum, cobain. Mumpung ada di Jakarta, ya kan? Busway itu 40% sopirnya itu adalah wanita. Dan itu adalah fakta, ya kan? Nah, ditunjukin bukti-buktinya. Nah, kemudian dari dua informasi sederhana tadi, kalau kita tanya pertanyaan yang persis sama orang yang sama anak SMA tadi, jadi sebenarnya nyetir bus itu mudah atau sulit? Maka jawabannya kan mudah dan nyampe 99 detik kok. Kebayang maksudnya? Nah, artinya apa? Kita tuh beda nasib itu bermulanya dari mana? Beda informasi yang ada di kepala kita. Ya, orang bilang gini, yang namanya masalah adalah perbedaan. Ya, perbedaan antara apa yang harus diselesaikan dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah. Saya ulangi ya. Yang namanya masalah adalah perbedaan antara masalah yang harus diselesaikan dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah. Contoh sederhana. Ya, kalau 2 kali 5 kali 7 bagi kita masalah kan? Bagi anak kelas 1 masalah. Ya, integral pangkat 3 X kuadrat tambahin bagi teman-teman masalah nggak sebagian besar? Bagi profesor kalkulus nggak sama sekali. Kebayang maksudnya ya? Nah, jadi artinya apa? Kalau kita ngerasa hidup kita bermasalah, ya, masalahnya di mana? Kemampuan kita yang kurang, informasi kita yang kurang. Oke? Nah, ini main konsep, ya. Saya mau tanya nih, siapa di sini yang ngerokok? Boleh tahu? Oke. Nah, teman-teman bapak ibu yang ngerokok itu tahu banget gak kalau ngerokok itu nggak baik? Tahu banget. Tapi kenapa nggak bisa berubah? Simple. Karena ada yang kita sebut alam bawah sadar, pikiran bawah sadar. Ya, itu yang membuat kita itu tahu apa yang bagus, tapi kita tidak bisa melakukannya. Ya, bisa dirubah nggak? Bisa. Ya, Pak Surya Hadi salah satu ahlinya hal kayak gitu. Ya, saya bisa. Syaratnya apa? Syaratnya simple. Ya, Anda mau. Ya, saya bisa. Ya, nyembuhin atau membuat orang yang kecanduan puluhan tahun merokok itu berhenti merokok cuma dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya. Mau tahu caranya? Nah, nanti tanya sama Pak Hadi ya, karena ini saya dibayar bukan untuk itu. Nah, tapi saya kasih tahu pola berpikirnya, ya. Simpelnya gini ya. Sesuatu yang dari luar itu dianggap
intervensi, maka ditolak. Tapi kalau sesuatu dari dalam, ya, itu dianggap kebenaran, maka akan dijalankan. Jadi kalau saya training ya, ada misalnya 200 orang, 300 orang, 500 orang, saya bilang, saya bisa sembuhin kecanduan merokok dalam waktu kurang dari 3 menit, ya kan? Siapa di sini yang merokok? Nanti yang angkat tangan ada 100 orang. Oke, siapa yang benar-benar berhenti merokok? Pengen berhenti merokok, berdiri. Dari 100 orang itu, kira-kira berapa yang berdiri? Tinggal paling 50. Yang benar-benar serius mau, ya, itu maju ke depan. Ya, maju ke depan, nggak tepat, ya, maju 3 langkah ke depan. Dari 50 itu paling tinggal 20 orang. Yang benar-benar mau, saya nggak punya waktu banyak, saya cuma butuh 3 orang. Saya cuma bisa 3 orang maju ke depan. Nanti akan ada 3 orang yang maju ke depan. Ya, dari 3 orang itu saya bilang, Bapak benar-benar pengen berhenti ngerokok, Bapak benar-benar pengen berhenti ngerokok, pengen berhenti ngerokok. Oke, sekarang buka dompetnya. Ya, ngerokok sehari habis berapa? Nggak 20.000, sebulan 600.000. Sekarang di dompet Bapak ada berapa? Ada 100.000, 200.000, 300.000. Terus saya bilang, ya, Bapak berani nggak? Ya, kalau saya bantu Bapak berhenti ngerokok, ya, itu uangnya Bapak sedekahin. Berapa yang Bapak berani sedekahin? Saya setengahnya, saya semuanya Pak, ya. Bahkan nanti saya transfer lagi 1 juta. Nah, orang itu yang saya bantu, ya. Dan ketika orang itu dibantu dengan tekniknya, ya, simple sebanget tekniknya, ya, dan permanen, orang itu mau. Kenapa? Karena dia sudah memutuskan untuk berhenti ngerokok. Ya, dia sudah lewatin fase-fasenya. Kebayang? Jadi itu bukan masalah bisa atau enggak, ini masalahnya mau atau enggak. Ya, jadi, wah, kalau Bapak Ibu bilang, coba Pak Ejam, saya tuh sudah 20 kali, tetap nggak bisa Bapak Ibu. Ya, baik ya? Nah, sekarang kita lihat ya, nih, pikiran itu inama amalu biniat, niat, ya, itu di pikiran kita, ya, itu akan jadi kata-kata, kata-kata akan jadi tindakan, tindakan akan jadi kebiasaan, kebiasaan akan jadi karakter, karakter akan jadi nasib. Persepsi adalah proyeksi, ya. Saya pengen buktiin ke Anda, mau nggak buktiin bahwa ganti kata-kata, ganti nasib, ya. Ganti kata-kata itu mengubah keadaan. Pengen dibuktiin? Contoh gini, saya pengen jadi pengusaha. Ini keadaannya, saya pengen jadi pengusaha. Keadaannya berikutnya adalah saya tidak punya modal. Saya ulangi ya, saya pengen jadi pengusaha, saya tidak punya modal, ya. Ini nggak bisa dirubah, ya. Kita pengen jadi pengusaha dan ya faktanya kita nggak punya modal, fakta kan itu, ya. Keadaan sebenarnya kita nggak punya modal. Nah, yang bisa kita pilih apa? Pilihan katanya, saya pengen pengusaha, saya pengen jadi pengusaha, tapi saya tidak punya modal. Coba ulangi kata-kata saya. Saya pengen jadi pengusaha, tapi saya tidak punya modal. Oke, sekarang kita rubah yang kedua. Saya pengen jadi pengusaha dan saya tidak punya modal. Saya pengen jadi pengusaha dan saya tidak punya modal. Sekarang yang ketiga, saya pengen jadi pengusaha meskipun saya tidak punya modal. Saya pengen jadi pengusaha meskipun saya tidak punya modal. Keadaannya berubah nggak? Enggak. Ya, keadaannya tidak berubah, tapi pilihan kata kita berubah. Yang mana yang membuat kita lebih semangat? Meskipun saya pengen jadi pengusaha meskipun saya tidak punya modal, atau saya pengen jadi pengusaha meskipun saya belum punya modal. Yang mana yang lebih menarik? Belum, ya kan? Tidak tuh ya mungkin selamanya. Tapi kalau belum, tinggal tunggu waktu, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman tadi lakuin, ya kan? Gak bisa. Waduh, kok saya nggak bisa? Jangan bilang kayak gitu. Tapi bilangnya apa? Kok saya belum bisa? Kok saya nggak ngerti-ngerti ya? Ya, itu bingung jawabnya. Pak Hadi, kok saya nggak ngerti-ngerti ya? Pak Hadi juga bingung mau jawabnya gimana. Tapi kalau bisa ditanya, Pak, apa yang harus saya lakukan agar saya jadi mengerti? Baik ya? Nah, kita akan lihat bahwa ngubah kata-kata itu ngubah keadaan. Saya pengen teman-teman lihat garis tangannya. Ada garis tangannya? Ya, kiri kanan. Ada ya? Nah, satuin garis kiri dan kanannya. Satuin garis kiri kanannya kayak gini. Ya, gini. Oke, nah, lihat jarinya. Jari tengahnya itu kan sama rata. Rapetin kayak gini. Ya, itu kan sama rata ya. Sama rata ya. Maksud saya itu ininya
harus kita lakukan itu harus cukup keras. Apa yang harus dilakukan? Harus cukup keras. Ya, yang kedua harus berulang-ulang. Yang kedua apa? Harus berulang-ulang. Yang ketiga harus yakin. Yang ketiga apa? Harus yakin. Jadi yang pertama tadi apa? Cukup keras. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, sekarang saya minta teman-teman tarik nafas. Sekarang lepasin. Duduk tegak. Tahu ya? Duduk tegak. Ya, oke, sip. Nah, nanti saya akan contohin. Kita akan lakukan kayak gini. Lepas dulu tangannya, Pak. Ya kayak gini. Tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Syaratnya Pak cukup Keras. Yang kedua berulang. Yang ketiga yakin. Nah, yakinnya ini yang penting ya. Tarik nafas. Lepasin. Doa yang muslim bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang. Oke, sekarang cobain lagi. Ya, dan teman-teman lihat tangan kanannya lebih panjang. Siapa yang tangan kanannya lebih panjang? Wow, 95% ya. Oke, sekarang Pak Ijal, hebat banget Pak Ijal. Bukan saya tapi Anda. Tapi kan saya sebenarnya setengah-setengah yakin iya, tapi Anda berkata hal itu. Jadi ketika Anda bilang anak saya tuh 3 Pak. Kalau yang 1 tuh Pak, wah enak itu, makannya bagus, belajarnya bagus. Ini nih, yang nomor 2 susah banget, nakalnya minta ampun. Ya kan, bapak-bapak ya curhat sama temennya. Istri saya tuh ya masak udah tak bisa, kerjaannya minta duit terus, ya kan? Dan itu akan jadi kenyataan. Ya, energinya itu beresonansi. Banyak nggak ibu-ibu ya yang ngomongin anaknya, anak saya itu susah makan. Enak susah makan. Anak saya sudah susah makan, nakal lagi. Anak ibu cuma susah makan sama nakal. Saya susah makan, nakal, gangguin orang lagi. Cuma gangguin orang kan? Saya berlomba-lomba dalam keburukan. Ya. Suamimu sih enak, pokoknya tuh jelek aja. Jadi kalau pengen ubah nasib mulainya dari mana? Kata-katanya dulu. Ya kan? Kebaik? Rubah kata-katanya dulu. Ya. Ini jauh banget tempatnya. Wah, nggak mungkin bisa. Wah, banyak banget. Wah, nggak ngerti. Itu semua akan mengubah keadaannya. Sekarang gini, norma. Ayo, 1, 2, 3. Norma. Oke, coba lagi. Sudah? Sudah normal? Nah, sekarang biar kita makin yakin, ya, kita coba pakai tangan kiri. Ya, kita tingkatin 10 kali lipat, 10 kali lebih keras, 10 ngomongnya 10 kali dan 10 kali lebih yakin. Setuju? Setuju. Ya, 1, 2, 3. Oke, cobain. Oke, yang buat tangan Anda panjang itu siapa? Saya nggak tahu. Ya, keyakinan diri Anda. Ya, jadi kalau misalnya Anda berpikir saya tuh Pak sudah coba semua cara, kata-katanya ngeri banget ya. Saya tuh Pak sudah coba semua cara untuk berhenti rokok, nggak pernah berhasil tuh. Ya, lah orang mereka tuh sudah non-paspor, ya, semua cara. Ya, saya tuh Pak sudah coba macam-macam bisnis, bangkrut terus tuh. Saya tuh Pak sudah coba jalin hubungan ke banyak pasangan. Ya, saya coba deketin banyak cewek, deketin banyak cowok. Gak ada yang bisa terima saya. Itu belief. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, lawan pakai kata-kata. Ya, itu pikiran bawah sadar. Ya, itu bisa dilawan pakai kata-kata. Jadi cara mengubah pikiran bawah sadar itu ada 3. Ada berapa? 3. Pertama, ya, itu pakai pengulangan. Ya, kayak tadi ya, tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang, itu pakai pengulangan. Yang kedua, kata-kata dari orang yang punya otoritas. Ya, jadi sering-sering konsultasi sama pemuka agama, sama trainer, ya kan, sama orang yang kita anggap sukses. Nasihat dia, ya kan, itu biasanya kita dengar. Wah, kau ini namanya siapa? Dela, umurnya berapa? Oh, masih 18 sudah kayak gini. Saya yakin nanti Mbak Dela akan
jadi pengusaha sukses, misalnya kayak gitu, ya kan? Dan Mbak Dela yakin banget, maka itu semua akan menuntut Mbak Dela jadi pengusaha sukses. Makanya hati-hati pilih teman. Ya kalau Mbak Dela lihat, Dela 18 tahun di Amaris jam segini, aduh mending kita nongkrong, ya kan? Kalau ketemunya banyak kayak gitu, hasilnya juga akan ya kebayang gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Pengulangan. Yang kedua, kata-kata dari orang yang punya otoritas. Dan orang yang paling punya otoritas dari kata-kata siapa? Orang tua dan guru, ya. Nah, jadi orang tua jangan sekali-sekali ya itu menghina, mengasih label jelek sama anak. Ya. Kamu tuh kayak kakakmu dong. Ya. No. Ya, setiap orang beda, setiap orang unik. Coba kamu contoh si Andi tuh, no, ya. Dan ya ini beberapa pendekatan bilang, jangan menegatifkan hal negatif. Kamu tuh ya, mama nggak suka, kamu nggak boleh nakal, kamu nggak boleh bolos, kamu nggak boleh. Nah, coba cari kata-kata lawannya yang positifnya. Kenapa? Contoh gini, saya minta teman-teman tarik nafas, pasir, tutup mata. Saya minta teman-teman tidak boleh. Ya, teman-teman tidak boleh ya bayangkan gajah warna pink. Gak boleh bayangin gajah warna pink ya dengan belalai panjang dan pakai sepatu biru. Gak boleh bayangin gajah warna pink dan pakai sepatu biru. Gak boleh ya. Awas kalau kebayang itu ya. Ya, saya tonjok kalau Anda bisa sampai-sampainya kebayang gajah warna pink sepatu biru. Dah, buka matanya. Apa yang kebayang? Ya gajah. Ya, nggak bisa ditolak akan kebayang gajah warna pink pakai sepatu biru, ya kan? Kenapa? Karena masuk. Jadi kalau misalnya ngomong sama suaminya, apa? Jangan selingkuh ya. Awas kalau selingkuh. Dek, kamu jangan malas ya. Jangan malas. Jadinya malas. Ya. Jangan selingkuh. Selingkuh. Kamu nggak boleh datang terlambat, Pak. Ya. Lebih bagus mana? Kamu harus datang tepat waktu. Nah, mulai sekarang pilih katanya ya. Oke, jadi kenapa? Karena kata-kata itu ya, itu mempengaruhi ya molekul air, kristal air ya. Teman-teman bisa baca bukunya Message from the Water ya, oleh Profesor Thomas Rosetto, beberapa sudah pernah tahu kali ya. Nah, ini ya, kalau mau coba sendiri ya. Nasi, diambil nasi itu diambil terus dimasukin dalam toples ya. Tapi jangan yang baru panas banget ya, yang sudah dingin. Jangan yang diambil dari magic jar gitu ya. Jadi didinginin dulu. Kayak kita mau masak nasi goreng gitu ya. Nah, itu masukin ya. Terus di sini tulis kata-kata yang negatif. Jelek, bodoh, tolol, bego gitu ya. Dendam, amarah gitu ya. Nah, yang ini kasih hal-hal positif ya. Pintar, bagus ya, berkah ya, cinta dan sebagainya ya. Tungguin 2 minggu ya. Dua-duanya ini tutup ya. Dua-duanya akan ada jamurnya, tapi yang ini jamurnya hitam, yang ini jamurnya putih, ya kan? Nah, dan yang paling menarik lagi, ya. Ada teman saya yang agak unik dia pakai percobaan ketiga. Percobaan yang ketiganya apa? Dia taruh ini, ya, tapi nggak dikasih tulisan apa, ya. Jadi diabaikan. Anda tahu? Nggak diperdulikan, baik ya? Dan hasilnya apa? Yang tidak diperdulikan itu jauh lebih hitam daripada ini, ya. Jadi kalaupun ya separah-parahnya, ya orang yang dikatain, diomong-omongin itu masih lebih bagus daripada yang dicuekin, yang diabaikan, baik? Itu kenapa? Ketika Anda punya komunitas, Anda punya tim, ya, terus ada satu tim yang Anda mungkin nggak suka, terus Anda abaikan dia, terserahlah mau datang mau enggak apa segala macam, ya, itu malah nanti akan jadi hal negatif untuk tim kita. Coba maksudnya? Nah, oke. Nah, ini air dari Laut Antartika, ya. Nah, ini air laut dari Danau Biwako yang sudah tercemar. Ini kristalnya kayak gini. Ini air Fujiwara sebelum doa. Ini air Fujiwara setelah doa. Jadi mau minum Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Beberapa
pemuka agama, ya ustadz mungkin ya kan, itu nyembuhin pakai air putih boleh, boleh, ya kan? Kenapa? Karena airnya yang didoakan, ya. Ini air kan sebelum dan sesudah doa, ya. Jadi mau masak, ya doa dulu, ya kan? Nah, ini air dengan label Hitler, ya. Ini air dengan label kamu membuat saya sakit, ya. Ini air setelah dipasang musik metal, ya. Ini air dari Lourdes, kayak gini. Ini kalau dikasih lagu ini, ya, tahu ya, Beethoven pastoral kayak gini. Jadi kalau kita dengerin lagu apa, musik apa, ngaruh nggak sama mood? Ngaruh, ya. Ini arigato, ya. Ini thank you, ya. Nah, ini ayat dengan label terima kasih. Ini ayat dengan label Mother Teresa. Ini ayat dengan label cinta. Ini cinta dan syukur, ya. Keren banget kan? Nah, perhatikan self-talk Anda karena 70% tubuh manusia terdiri dari air, ya. Jadi self-talk tahu, self-talk itu yang ngomong kayak tadi nyobain. Aduh nggak bisa, udahlah nggak bisa, nggak semua orang bisa. Tapi kan ada self-talk yang positifnya kan? Ya pasti bisa, masa cewek aja bisa, lo nggak bisa, lo kan cowok pasti bisa. Ayo coba lagi, sakit tahu ini. Nah self-talk kan, perhatikan self-talk itu. Ya kalau Anda anggap self-talk itu nggak bagus, ya nanti kita balikin self-talknya. Gimana caranya? Kayak main pingpong tadi. Aduh kayaknya saya nggak bisa, kok, bisa. Ya, yuk kita kesini. Tapi nggak tahu jalannya. Ya, nyari atau di Google nanya tuh. Ya bisa lah, bisa kan? Kayak gitu, ya. Nah, saya pengen tunjukin nih bahwa ya nggak ada yang nggak bisa. Yang ada tuh orang yang nggak mau berubah, ya. Dan kita tuh harus bersyukur. Kita tuh punya banyak hal, ya. Nih, saya pernah ketemu langsung dengan ini guru saya, namanya Ibu Bisik. Boleh dihatiin? Annyeonghaseyo. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. Felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to going to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university. You know, cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. And it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, I would really like to get this and get some techno going like. Here we go. 1, 2, 3, 4. There you go. But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times,
If I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Do I still desire it? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if he doesn't give it to me. And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. I'm still believing for the miracle. Ya, beberapa hari yang lalu saya tulis di Facebook saya, ya, ribuan orang, jutaan orang bahkan, ya, di dunia ini pengen berada di posisi Anda sana. Bukan di posisi saya, tapi di posisi Anda sana. Masa sih? Sekarang saya tanya, semuanya bisa melihat saya? Masih punya mata? Ya, sekarang Anda bayangin orang yang sakit mata, matanya harus dioperasi, kemungkinan bisa melihatnya cuma 10%. Kira-kira apakah mereka masih berharap punya mobil mewah? Enggak, apa yang mereka harapkan? Bisa melihat. Kita bisa bernapas? Bisa. Saya punya sahabat, nih saya merinding dengerinnya. Ya, saya punya sahabat baik dulu peserta seminar saya. Dia berubah luar biasa, namanya Kang Dewa Eka Prayoga. Umurnya baru 26 tahun. Ya, dia penulis buku bestseller, dan 9 buku bestseller yang dia tulis. Dia sempat bangkrut, punya utang 7 miliar. Dia bangkit dalam 3 tahun, penghasilannya lebih dari 1 miliar sebulan saat ini. Ya. Dan detik ini beliau sedang ada di ICU. Seminggu yang lalu, setelah ngisi training kayak gini, ya, beliau pulang ke Bandung, terus agak pusing, terus masuk rumah sakit, ya, terus sempat koma. Umurnya baru 26 tahun. Ya. Apakah kira-kira Mas Dewa pengen punya rumah besar, pengen punya hotel ini? Enggak. Apa yang dia pengen? Dia cuma pengen bisa kayak kita. Ya. Nah, sudah belum kita mensyukuri itu? Ya. Nah, teman-teman, saya mau tanya, siapa di sini pengen jadi pengusaha? Oke. Ya. Apa yang Anda bayangkan tentang jadi pengusaha? Pengusaha itu, ya, punya banyak uang, bebas ngatur waktu, punya mobil sendiri, atau ini bebas liburan kapan dan dimana saja. Banyak orang yang mau jadi pengusaha, tapi nggak semua orang berani. Kalau berani, nggak bertahan lama. Panas-panas, titik-titik ayam. Kenapa?
Ini tempe, ya keripik tempe 6 bulan. Keripik ini punya omset 1,5 miliar. 6 bulan jualan keripik, ya omsetnya 1,5 miliar. Ya, ini salah satu produk saya juga Kapu Jahe. Ini apa ya? Minuman semacam bandrek, ya. Nah, kemudian ini kalau teman-teman ke bandara, tadi dari luar kota ya? Siapa dari luar kota? Nah, teman-teman kan ke bandara ya? Bandara Halim, Soekarno-Hatta. Itu kalau teman-teman di bandara ada fonten, ada yang tempat minum yang teman-teman tekan terus bisa langsung minum, yang kayak wastafel. Nah, itu saya distributor nasionalnya. Dari waktu diresmikan. Nah, saya juga punya perumahan ya di Bandung, namanya Grand Kalista Estate. Kemudian ini produk yang fenomenal, namanya Bandung Bima 99, sudah ada di seluruh Indonesia. Insya Allah dimanapun tempat teman-teman, ya kalau belum ada, hubungin saya, bantu saya masarin ya, biar bisa ada dimanapun. Ya. Sekarang sudah terjual, alhamdulillah terjual 90.000 botol. Ya, harga jualnya berapa? 70.000. Omsetnya berapa? Bisa dihitung? Coba hitung, 90.000 botol dikali 70.000 rupiah. Hitungnya aja malas, gimana dapetnya? Coba hitung dulu. Ya, 90.000 kali 70.000. Ya. Tahu? Ya. Apakah saya hebat? Enggak. Sekali lagi saya bilang bukan karena saya hebat, karena Tuhan ngizinin gitu. Ya. Saya punya distributor di Ternate belum pernah ketemu, ya. Di ujung-ujung Indonesia belum pernah ketemu. Semuanya by online. Ya. Tapi sekarang bisa seperti itu. Ini ada di apotek-apotek, ya, di koran-koran terbesar di semua provinsi. Itu kita ngiklan tiap hari, ya. Kalau di Bandung itu ada koran namanya Tribun Jabar. Di halaman 1 Tribun Jabar rutin itu paling bawah itu ada iklan kita. Kalau di Jakarta kita punya iklan di ya hampir semua koran besar kecuali Kompas, ya. Kompas mahal banget, belum sanggup, ya. Doakan segera bisa iklan di TV, ya. Nah, ini online shop university, ya. Jadi saya punya sekolah untuk orang-orang belajar jualan via online, ya. Nah, saya buat buku judulnya 99 detik jadi pengusaha, ya. Menurut teman-teman mungkin nggak sih 99 detik jadi pengusaha? Nah, mungkin pasti sama seperti yang dikatakan ibu saya. Saya ngomong sama ibu saya, "Ma, Ija mau itu buku kedua saya. Buku pertama saya judulnya Sepasang Bidadari. Dua-duanya diterbitkan oleh Alex, dijual. Alex itu anak perusahaannya Gramedia. Dia dijual di Gramedia. Saya waktu mau nulis buku yang kedua, saya ngomong sama ibu saya, "Ma, Ija mau buat buku yang kedua. Judulnya apa? 99 detik jadi pengusaha." Ya. Mama saya bilang apa? "Jangan lebay lah. 99 detik. Orang aja udah tahunan pengen jadi pengusaha, nggak jadi pengusaha." Ya kan? Terus saya bilang apa? "Udah, harus beliin aja." Ya kan? Saya belajar ESG. Saya pernah ikutan training ESG, Emotional Spiritual Question. Saya itu salah satu lembaga training terbesar di Indonesia, ya. Mereka sampai bisa punya gedung gitu, ya. Yang punya namanya Pak Ari Ginanjar. Ya, saya belajar dulu waktu saya SMA dan subhanallah, ya berkat Tuhan, berkat Allah, saya diminta ngisi bareng waktu ulang tahunnya ESG. Ya, saya berkesempatan ketemu sama Pak Ari Ginanjar pertama kalinya, ya. Itu sebagai pembicara dan sama-sama satu panggung. Dia juga nanya, saya kasih bukunya, dia bilang 99 detik, ya gimana caranya? Dia bilang kayak gitu kan. Nah, simpelnya gini teman-teman. Sekarang kalau saya tanya ke teman-teman semua, ya Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun, ya. Berarti kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Semuanya sepakat gitu, ya. Kalau kita dijajah 17 Agustus 1945, berarti kita pertama kali dijajah itu adalah tanggal 17 Agustus 1595. Benar nggak? Kita pertama kali dijajah itu 17 Agustus 1595. Benar nggak? Benar nggak? Nggak tahu juga kapan pertama kali kita dijajah. Iya kan? Bukan hanya karena kita baru lahir, tapi
Ya kita sebenarnya nggak tahu, cuman kan guru-guru biar kelihatan bego ketika ditanya berapa lama kita dijajah 350 tahun. Tapi kita nggak apa waktu Spanyol atau itu datang ke sini itu langsung ngejajah. Portugis datang langsung ngejajah. Kapan tepatnya dia mulai menjajah? Nggak tahu, ya kan? Kebayang maksudnya? Tapi kapan tepatnya kita merdeka? 17 Agustus 1945. Semuanya sepakat ya? Nah pertanyaan saya, dari 1500-an itu sampai 1945 kan kita tuh berjuang, ya? Kan nggak merdeka-merdeka, benar ya? Nggak merdeka-merdeka. Nah apa sih yang terjadi di tanggal 17 Agustus 1945? Apa yang terjadi? Apa? Tepat Bu, proklamasi. Ya, cuman itu doang kok. Ya, sama ada yang nanya ke saya, Pak Ijab, apa bedanya pacaran sama nikah? Ya, saya bilang bedanya saya terima nikahnya Rika Octaviana binti Dajuki dengan mas kawin tersebut tunai. Ya, yang dilakukan di kamar persis sama. Ya, tapi yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya zina dosa besar jadi pahala, yang tadinya itu dosa jadi ibadah. Ya, kebayang? Bedanya cuma itu. Nah, pertanyaan saya pun sudah nikah. Begitu bapak ibu nikah, tahu nggak caranya jadi suami yang baik? Nggak tahu. Tahu nggak caranya jadi menantu yang baik, kakak ipar yang baik? Begitu anak kita lahir, kita udah bisa jadi ayah yang baik nggak? Nggak, itu semua baik proses, ya kan? Sama, jadi pengusaha juga kayak gitu. Selalu ada langkah pertama yang harus diambil untuk segala sesuatu. Ya, kapan itu? Gak ada waktu yang tepat kecuali detik ini. Ya. Nah, terus jadi apa yang berbeda? Coba Anda bayangin ya. Tanggal 14 Agustus 1945 Soekarno-Hatta diculik ya ke Rengas Dengklok. Ya, kalau iseng bisa ke sana. Ya, Rengas Dengklok terus diminta untuk memproklamasikan. Coba bayangin kalau Soekarno-Hatta itu kayak kita semua ini, teman-teman semua. Ya, pemuda bilang, ayo Bung Karno, Bung Hatta, ayo proklamasikan. Terus kata Bung Karno, bentar dulu, enak aja. Emang kalau misalnya kita proklamasiin, ya ibu kotanya mana? Ya, siapa yang mau jadi presidennya? Batas negaranya mana? Emang kamu kira kalau kita proklamasiin, Jepang nggak marah? Belanda nggak marah? Emang negara-negara lain akan ngakuin? Ya, nanti dananya dari mana? Belum kalau emang orang ngakuin, emang orang nanti nggak bilang saya ngada-ngada. Wah, kalau Bung Karno dan Hatta tuh mikirnya kayak kita semua nih, kayak teman-teman sekarang, ya kita merdeka nggak sampai sekarang? Enggak. Untung dia tuh mikir, ya udah, ya masih ingat proklamasi? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pembinaan pembahasan dan lain-lain akan dilaksanakan. Iya, jadi nanti deh dipikirin. Ya, yang penting merdeka dulu. Nah, jadi pengusaha itu juga kayak gitu. Kalau teman-teman mau jadi pengusaha, kalau teman-teman jadi pengusaha, ya, terus teman-teman mikirnya lama. Nah, kalau teman-teman mau jadi pengusaha, teman-teman mikirnya lama. Sebentar, kalau saya jadi pengusaha, emang kamu kira istri saya setuju? Ibu saya setuju, karena saya semangat. Modalnya dari mana? Mau bisnis apa? Seperti apa? Karena jadi pengusaha setelah seminar 99 detik jadi pengusaha. Dengan ini menyatakan dia sebagai pengusaha Indonesia. Hal-hal yang mengenai modal, pengalaman, jenis usaha, dan lain-lain akan dilakukan dan dipikirkan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 6 Oktober 2016. Atas nama bangsa Indonesia. Sebut nama masing-masing. Jafrial. Oke, applause, jangan duduk dulu. Sekarang ke kiri kanannya sebut pengusaha ya. Jafrial pengusaha. Oke, ke kanan kirinya baru boleh duduk. Nah. Oke. Ya.
Simple? Nah, ini yang menarik ya. Yang menarik bahwa pengusaha itu bukan pilihan. Ya, pengusaha itu bukan pilihan gitu ya. Bedanya orang miskin sama orang kaya itu bukan masalah uang. Ya, saya ulangi ya. Bedanya orang miskin sama orang kaya itu bukan masalah uang, tapi masalah mindset. Ya, Ciputra, ada tahu Ciputra ya? Tahun 97-98 dia bangkrut banget, ya. Dia jalan ke pos satpam di perumahannya. Dia bilang sama pos satpam itu, "Nak, kamu sama satpamnya ya. Nah, kamu gajinya berapa? Anggaplah UMR ya, 2 juta gitu kan. Kamu punya utang nggak? Punya apa? Saya punya cicilan kredit ini dan macam. Utang kamu berapa? 5 juta. Wah, kamu masih beruntung. Ya, utang saya sekian triliun. Ya, tahun 9. Sekarang dia masuk lagi 50 mungkin 20 orang terkaya di Indonesia lagi. Donald Trump, kenapa begitu luar biasa terkenal? Bukan karena dia nggak pernah bangkrut, tapi karena salah satunya dia bangkrut dan paling cepat naik lagi. Ya, itu bicara mental, ya. Dan bisnis itu, pengusaha itu bukan pilihan. Ya, contoh sederhana kayak gini, ya. Kalau Bapak Ibu, ya, nanti siang makan ya. Nanti kan ada nasi, ya, nanti ada ayam, ya, nanti ada ikan, nanti ada sayur, nanti ada sambal, nanti ada kerupuk, ya kan? Jejer kan? Ya, terus ada buah. Pertanyaan saya, ya, yang teman-teman ambil yang mana? Nasi doang. Duduk. Hah? Terus jadi dia bilang semuanya. Kenapa? Karena mudah diambil kok. Nah, Tuhan tuh juga kayak gitu. Tuhan kasih rezeki banyak, ya. Tuhan kasih kesempatan banyak. Sebelah rumah, ya, itu dijual. Gak pernah kepikiran untuk telepon nanya terus tawarin ke teman. Gak pernah. Tiba-tiba temannya bilang, lo tinggal di perumahan itu ya? Iya, gua baru beli rumah lo. Ya, di mana? Ya, itu sebelah rumah gua. Ya, gua tau sih dijual, tapi gua nggak tahu lu yang beli. Kalau kita tanya berapa, boleh nggak Bu saya bantu jualin? Kalau bantu jualin dapat 3% ya? Iya. Terus kita bantu jualin, bisa nggak? Bisa. Ya. Di tempat kita, di RT kita ada acara, ya kan? Kita bilang sudah ada steaknya belum? Boleh nggak saya yang nyediain steaknya? Ya, apa namanya tuh? Budgetnya berapa? 3.000. Kita memasang. Ya, kita cari yang 2.000. Halal nggak? Bisa nggak? Jadi pengusaha nggak? Harus berhenti nggak dari apa yang teman-teman lakukan saat ini? Harus berhenti nggak? Enggak. Yang tadinya petani tetap petani, yang tadinya pegawai tetap pegawai. Benar? Iya. Nggak ada yang nyuruh berhenti. Ya. Nah, sekarang karena saya nggak bisa kenalan satu-satu, ya. Saya minta teman-teman SMS ke saya, ya. Saya bilang ya, saya ketemu Pak Suryana Hadi itu tahun berapa ya? 2009 ya? 2010. Ketemu lagi 2016. Iya, 6 tahun ya, itu kita nggak ketemu. Ya, bisa ketemu lagi kenapa? Karena saya tahu kontaknya. Dan jangan dicatat, karena dicatat percaya sama saya tidak akan bisa. Kapan Anda mau tahu? Ya, sekarang keluarin inputnya. Ya, SMS oh, boleh Pak Ibu. Boleh. Kan yang nggak boleh itu. Boleh. Yang nggak boleh itu kan SMS. Nah, sekarang nih perintah saya kan komandannya ya. SMS sekarang ya, nama kota Anda ya, nama misalnya Japrial, Bandung, peserta ini. Nanti saya akan simpan dan langsung simpan nama saya Japrial ya, trainer 99 nanti jadi pengusaha. Kita nggak pernah tahu 5 tahun yang akan datang, 6 tahun yang akan datang. Ya, Anda jadi pengusaha apa? Anda butuh apa? Di Jakarta, di Bandung, ya kita bisa bersinergi. Ya, tiba-tiba Anda ada keluarga yang sakit, terus Anda lihat, oh ada madu pahit toh, bagus. Anda mau mesen ke siapa? Udah lupa. Ya, atau Anda pengen nanya siapa aja, ya, mau minta foto dan sebagainya kan bisa. Ya, sekarang SMS ya. Oke, Pak. Nama, kota, kalau sudah punya usaha kasih tahu usahanya di sana.
Oh, ya. Semangat. Pak Sumadi Wijaya langsung Ibu Yufni tuh Pak kan kalau Bapak ya Yufni ya. Kalau saya ke Kupang kan saya belum pernah ke Kupang. Nanti kalau saya ke Kupang kan saya bisa minta traktir. Jadi yang lainnya. Bisa terjadi eksodus besar. Kapan kosong? Batu Jogja. Dia mau saya juga. Memang butuh pegawai. Loh kan optimis kan? Banyak dari Banten dan ya. Jawa Tengah, wow, Pulau Sumba. Saya kasih rezeki ke sana. Amin. Maumere, wah saya baru dengar ini Maumere, sama saya baru dengar aja belum pernah ke sana ya. Maumere, Siti ya. Siti ini katanya alamnya tidak pada cantik banget. Nantinya tuh di video profilnya nggak cuman Italia gitu kan, Maumere apa ya seru. Oke, siap ya? Kita lanjut, udah ya. Nah, jadi teman-teman, ya, kita itu perubahan hidup kita itu nggak cuma tergantung dari siapa yang kita kenal, tapi juga siapa yang kenal kita. Ya. Nah, gimana caranya? Di dunia online saat ini itu mudah, tinggal like di Facebook, ya, komen dan sebagainya. Orang nanti akan ingat nama kita, ya. Terus, ya itu tadi simpan nama orang-orang, gitu. Jangan cuma kenal, ya. Kenapa? Beda kenal, ya, sama tahu. Sorry, jangan cuma tahu. Contoh sederhana. Mas siapa namanya? Panggilnya Yanto. Mas Yanto dulu SMA satu kelasnya berapa orang? 30 itu kenal semua nggak? Sekarang. Dulu dan sekarang. Kenal. Nah, kenal atau cuma tahu? Ya, apa bedanya kenal sama tahu? Kalau tahu tuh minimal saat ini punya nomor HP-nya, saat ini punya alamatnya, saat ini tahu bapaknya tuh kerja apa, ya, ibunya kerja apa, usaha apa, adiknya usaha apa, dia punya teman atau paman usaha apa. Kenapa? Karena bisnis tuh kayak gitu. Ya, nih saya misalnya yang di Lembang atau di mana gitu, oh katanya Lembang tuh penghasil ini, saya butuh ini, ya. Atau misalnya Jepara lah, ya yang paling mudah. Jepara kan terkenal mebelnya, ya kan? Oh saya asli Jepara, atau saya dicekok sama Jepara, ya punya kenalan nggak yang buat ukiran-ukiran? Aduh itu nggak kenal ya nggak jadi bisnisnya. Ya, jadi mulai sekarang ya modal itu di handphone ya sekarang Android lah. Kenapa Android? Bukan untuk gaya-gaya, tapi minimal Android itu bisa nyimpen nama tuh banyak banget. Kalau teman-teman lihat kontak nama saya ya, itu Pak Adi, kenalan di pesawat dari Palembang ke Jayapura tanggal sekian. Ya, dia kerja di Sinarmas. Pas saya ke Jayapura saya telepon dan saya ketemu, saya ngobrol dan sekarang jadi rekan bisnis. Kebayang? Ketemunya berapa tahun yang lalu nggak tahu. Ya, nah sekarang misalnya nanti saya ke kantor saya tanya, di Maumere kita sudah punya distributor belum ya? Kalau belum, saya kan tawarin teman-teman ya, bisa nggak bantu saya jadi distributor? Ya, yang terakhir provinsi terakhir jadi distributor saya Ternate. Ya, Ternate itu sebulan dia bisa jual 2.500. 2.500 untungnya 10.000. Ya, 25 juta penghasilannya tiap bulan. Distributor kok bisa? Karena tugas dia masukin ke apotek, kemudian di iklanin, orang yang nyari. Ya, nah yang mahal apa? Yang mahal saya kenal mereka itu. Ya kan? Ngerti ya maksudnya? Nah, ini jadi pengusaha sukses seperti apa? Ya, banyak orang nanya, Pak Ijab gimana caranya usaha modal dengkul? Ya, modal dengkul sesungguhnya tuh ya kayak gini. Ya, apa? Doa, sujud, minta sama Tuhan. Ya, mungkin agama kita beda-beda.
ya. Tapi yang pasti kita punya Tuhan. Dan kita tahu Tuhan yang buat itu semua mungkin. Ya. Saya punya distributor terbaik ya, namanya Pak Putu di Bali. Ya, itu sebulan dia jual 20.000. 20.000. Ya, sebalik itu dia jual 20.000. Untungannya 10.000 sebotolnya. 20.000 kali 10.000 berapa? 200 juta. Pertama kali saya ketemu dia, ya, dia nelpon, ya, terus saya ke Bali. Saya nggak ketemu dia kenapa? Karena dia sopir rental. Ya, dia sopir rental nggak bisa temuin saya. Saya harus titip sama adik sepupunya. Ya. Kemarin saya kesana lagi, dia sudah punya 3 Innova, bangun rumah. Anda bisa bayangin punya penghasilan 200 juta, susah nggak? Enggak, kerjanya cuma pertama kali aja masukin ke apotek, kemudian produknya diikan. Sesimpel itu, ya. Nah, kok bisa kayak gitu, ya? Ya karena Tuhan yang nunjukin, benar nggak? Ada jutaan orang di Bali, maka dia yang ngelihat iklan saya dan nelpon saya, dan dia yakin. Kebayang maksudnya? Ya, itu madu pahit, ya. Madu manis saja jualnya susah. Ini madu pahit. Ya, madu pahit ya, bukan pahit jadi madu. Aduh. Jadi intinya apa? Intinya doa, teman-teman. Ya, tadi sekali lagi saya bilang intinya doa. Saya tak pernah kepikiran asli, teman-teman, nggak pernah kepikiran saya bisa survive dan berhasil di sini. Allah tuh Tuhan itu kasih jauh melebihi ekspektasi kita. Tugas kita cuma apa? Doa. Ya. Kalau untuk berhasil itu butuh modal, Tuhan itu nggak ada. Ya. Kalau untuk berhasil itu tergantung keturunan, Tuhan itu nggak ada. Ya. Tapi kita semua yakin Tuhan hadir. Ya. Jadi yang dibutuhkan untuk berhasil apa? Yang pertama adalah doa. Ya, minta sama Tuhan. Ya. Kita itu terlalu sombong. Ya. Pengen jadi pengusaha. Sekarang gini, yang muslim pengen umroh, pengen haji ya? Pertanyaan saya, ya tadi pagi sholat subuh doa nggak sama Allah? Ya Allah, aku pengen umroh. Doa nggak? Ya, nanti doa nggak? Pengen jadi pengusaha, doa nggak? Enggak. Ya, anak kita aja bilang, Pak mau mainan, mau sepeda, dibeliin nggak? Ya, apalagi Tuhan. Ya. Cuma masalahnya kita tuh nggak minta. Ya, ibaratnya Tuhan tuh sudah ngasih kayak food court gitu ya. Makanannya banyak, ada bakso, ada steak dan sebagainya. Kita duduk, kita lihat tetangga meja sana sudah dapat steak, tetangga meja sana sudah dapat minuman, tetangga meja sana sudah dapat pisang goreng. Kita kok nggak dapat. Terus kita banting tuh meja, gitu. Manajernya datang, maaf Pak, kenapa? Masa yang lain sudah dapat, saya belum? Boleh nanya Bapak pesennya apa ya? Belum pesen? Ya itu kan. Nah teman-teman tuh belum pesen umroh, belum pesen jadi pengusaha, belum pesen rumah baru, belum pesen punya mobil. Ya pesen aja enggak, gimana caranya dapat? Baik. Nah simpelnya tuh kayak gitu, ya. Nah mulai saat tanam modal jadi maklar, ya. Simpelnya tuh kayak gitu, jadi maklar apa aja yang kita bisa lakukan. Kemudian jualan online, ini yang paling mudah saat ini teman-teman, jualan online. Ya semuanya juga bisa, ya. Tapi Pak saya itu nggak ngerti itu gitu-gitu, ya itu karena dia ngomong, ya. Jadi ya kata guru saya, kalau kita tuh nggak bisa, gitu ya. Logikanya tuh, kalau kita niat jelek, ya. Tuhan tuh bilang gini, kalau kita niat jelek, dihitung dosa. Belum, kalau dilakukan baru dihitung dosa. Kalau niat baik udah dihitung pahala belum? Udah, dilakukan pahalanya berlipat. Nah sama, ya kan pikiran negatif kalau nggak diucapkan itu tidak berefek. Tapi pikiran positif baru di pikiran itu sudah berefek. Kebayang? Jadi kalau kita berpikir negatif, aduh kayaknya nggak bisa, nggak usah diomongin, biarin aja di hati kita. Karena begitu diucapin, ya, aduh kayaknya nggak bisa, oh udah, jadi kenyataan. Ya, kebayang? Ini targetnya 50 orang misalnya, ya kan? Terus hamil seminggu baru dapat 20. Kayaknya nggak bisa. Nah, jangan diomongin. Kalau kena terbesit, ya wajar, manusiawi. Tapi jangan diomongin, ya. Terus jualan online, ya
ya belajar ya banyak banget lah, tinggal buka ya Anda bisa baca banyak bukunya. Kerjasama dengan pemodal Anda serta keahlian. Really ya saya buat perumahan itu saat saya baru mulai bisnis ya tanpa modal ya, kerjasama sama pemilik lahan. Dia jual ya tanahnya 2.700 meter, dia jual 1 M ya. Kita nawarnya pakai motor ya. Jadi Anda jangan bayangin saya sekarang ya. Dulu saya pertama kali di Bandung itu kemana-mana naik angkot, tinggal di asrama 1 kamar 8 orang. Tahun kedua saya ngekos 1 juta setahun. Tahun kedua saya ngekos 1.500.000 setahun. Ya, tahun ketiga baru saya naik motor. Motor saya itu Supra X warna hijau. Jangan bayangin saya sekarang, ya kan? Nah dulu juga saya sama. Ya waktu kita mau buat bangun perumahan, kita negonya pakai motor. Pakai motor, Pak jual berapa Pak? 1 juta, 2.700 meter berarti 2,7 M. Ya, terus kita bilang, ya boleh nggak ditawar? Boleh, tapi jangan jauh-jauh kata bapaknya. Kita tawar 1,2 M. Really, it's happen. Ya, kita tawar 1,2 M. Jadinya berapa? 2,7 tambah 500 sekitar 3,3 Pak. Lumayan Pak, beda 560 juta Pak. 540 juta Pak. Bapak bilang beneran. Orang nawarkan bisa lebih murah. Ya, bener Pak. Tapi kita akan buat dulu rumahnya Pak. Ya, nanti kita kan bagi jadi 20 rumah Pak. Setiap rumah yang kejual, Bapak dapat 3,5 bagi 20, 170 juta Pak. Oh gitu? Iya. Semuanya notariat Pak. Ya, sertifikat Bapak di notaris dan sebagainya. Ya, karena kita yakin, biru tadi tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang. Pokoknya kita yakin. Ya, dan itu kita belum punya investor. Bapaknya tanda tangan. Ya, 2 tahun. Ya. Kemudian kita baru cari investor. Pak, ya, kita mau buat perumahan, kita sudah punya tanah. Mau jadi investasi, bangunin 1 meter berapa? 1,5 juta. Boleh ditawarkan? Boleh, tapi ya nggak jauh-jauh. Ya, saya kasih Anda proyeknya. Setiap rumah jadi 1,7 per meter. Serius? Iya. Tapi bayarnya kalau udah laku. Ya kan kan dia apa? Ya, Bapak yang atur cash flow-nya, Bapak yang bangun dan bentuknya kan rumah, nggak bisa saya lari deh. Oh gitu ya? Iya. Dia bangunin 1 rumah, kita jual. Ya. Nggak semulus yang dibayarkan. Jadinya 2 tahun kan, selesainya 3 tahunan. Baru Jumat kemarin, benar-benar Jumat kemarin 8 unit terakhir terjual. Ya. Ada negosiasi ulang, iya, ya kan kita tambahin lagi dan sebagainya. Kita rugi nggak? Enggak. Kita untung. Ya. Kebayang maksudnya? Nggak pakai modal. Pakainya apa? Belief, doa. Ya. Dan masalahnya tuh kadang kita memposisikan dirinya itu loh. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang mau duit 10 juta? Nah, sekarang lihat tangannya, 10 jarinya. Pikirin dari 10 jari itu, mana jari yang paling tidak berguna. Setelah dipilih 1, nanti kita akan potong. Biaya potongnya saya yang bayar. Ya, diusahain bayarnya serapi mungkin. Ya. Nanti potongannya teman-teman boleh bawa balik. Ya, saya kasih 10 juta. Mau nggak? Salah satu aja. Jadi salah. Nggak mau, itu baru 1 jari. Mata berapa? 2. Ya, satunya mau saya hargai berapa? Jatuh. Ya. Artinya berapa sih modal yang dikasih Tuhan, yang dikasih Allah sama kita? Miliaran. Ya, kalau ini tidak bisa menghasilkan, ya kitanya nggak bisa mengelolanya. Ya, jadi jangan lagi bilang saya nggak punya modal. Ya, tiba-tiba kepepet nanti SMS saya ada nomornya. Pak, saya mau jual jari kelingking. Masih 10 juta kan? Terus saya jawab, sekarang jangan turun 7 juta. Kebayang maksudnya? Itu cuma masalah ubah pikiran, keadaannya akan berubah. Ya. Nah, ini salah satu website istri saya, brosur paling murah, jualan baju dan sebagainya. Ya. Nah, terakhir nih teman-teman. Ya, ini bisa baca.
kaya dan miskin sama-sama cobaan. Anda pilih cobaan yang mana? Ya, boleh dimatiin Pak. Nih, saya akan bicara kaya versus sombong. Ini waktu saya sampai jam 12 ya. Ini materi terakhir saya, teman-teman. Menurut saya ini penting, ya. Kaya versus sombong, ya. Banyak orang bilang gini, naik motor, orang naik motor, sebelahnya BMW, Mercy, Alfa, gitu ya. Terus dia bilang, Pak Halim itu duit hasil korupsi, gaya-gayaan, paling beli bapaknya, ya. Banyak nggak yang mikir kayak gitu? Banyak. Nah, pertanyaan saya, yang sombong siapa? Yang pakai Alfa, Mercy, BMW, atau yang pakai motor? Taunya apa? Definisinya dulu dong. Definisi sombong itu apa sih? Banyak orang yang salah arti, ya. Definisi sombong itu apa sih? Ya, banyak macamnya. Tapi di kitab suci dibilang, ya, dalam sebuah hadis ya, dibilang bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang punya rasa sombong walaupun sebesar biji sawi, ya. Nah, kemudian ada sahabat nanya, ya Rasul, apa hukumnya orang yang pakai pakaian yang indah? Terus Rasul bilang apa? Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, ini definisi sombong. Rasul bilang, yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap orang lain rendah. Saya ulangi ya. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap orang lain rendah. Jadi walaupun kita jadi Pak, yang sombong itu nggak cuma orang kaya. Iya. Orang-orang yang mikirin dunia nggak selalu orang kaya. Ya, orang miskin nih, dia naik motor, tapi dia tiap hari mikir, kapan ya, gimana ya caranya, saya harus punya. Ya, dia juga mikirin dunia. Sombong juga kayak gitu. Ya, bukan cuma orang kaya yang sombong, orang miskin nih, ya bisa sombong nggak? Bisa, dikasih uang nggak? Wah, saya nggak bisa. Ya, itu menolak kebenaran. Ya, dan dia bilang, udah sarjana, ya kan, jualan beras, mending saya SD, ya kan, jadi petani. Nah, itu namanya miskin, sombong. Orang kaya sombong masuk neraka. Orang kaya sombong masuk, udah sering kan dengarnya. Nah, orang miskin sombong. Nah, itu malaikat bingung tuh. Mas hari pembalasan gitu ya. Kaya sombong neraka, kaya sombong neraka. Ini miskin sombong. Sebentar kata malaikat kan, tanya dulu. Ya pastilah masuk neraka paling bawah gitu. Ya, kasihan banget udah miskin, sombong pula. Ya. Nah, jadi yang namanya sombong apa? Menolak kebenaran dan menganggap orang lain rendah. Nih, sekarang kalau teman-teman mau bayangin ya. Gini. Sekarang saya punya rumah. Ya, rumah saya itu sekali lagi ini cuma untuk membuat teman-teman bisa berpikir besar, ya. Karena kalau kita berpikir besar, semuanya akan mudah. Contoh sederhana gini. Saya kan Lubuk Linggau ya, rumah saya di Lubuk Linggau. Kalau jalan darat ke Lubuk Linggau itu 24 jam, ya. Bawa mobil 24 jam. Saya beberapa kali bawa mobil sendiri, ya. Kalau saya mau tujuan saya mau ke Lubuk Linggau, ya. Saya jalan dari Bandung kan, setelah 3 jam saya nyampe Jakarta, ya. Saya udah capek loh. Sebenarnya sih capeknya sama, tapi saya belum memutuskan capek. Kenapa? Karena tujuan saya Lubuk Linggau 24 jam, masih 21 jam lagi, ya. Tapi bayangin kalau tujuan saya Bogor, ya, 4 jam. Begitu saya sampai Jakarta 3 jam, saya sudah mulai capek loh. Iya, kalau teman-teman cita-citanya profesor, tamat S1, bangga. Iya, masih ada S2, S3, doktor, profesor. Tapi kalau cita-citanya itu S1, ya begitu tamat S1, ya atau sudah semester 7, ya udah mulai bangga. Wah, udah semester 7, sebentar lagi biar saya tercapai, ya. Nah, jadi saya pengen teman-teman itu berpikir besar. Kenapa? Bagi Tuhan itu semua tuh hal mudah, ya. Kalau teman-teman mintanya hal-hal kecil, itu artinya teman-teman itu merendahkan Tuhan, merendahkan Allah. Contoh sederhana, ya. Teman-teman ketemu Pak RT, mintanya lah, Pak, kalau bisa hari Minggu kita gotong royong, ya kan? Biar nggak
banjir. Kalau ketemu wali kota, gubernur, Pak kalau bisa jalan ini hari Minggu pagi di Car Free Day. Kalau ketemu wali kota atau gubernur. Kalau ketemu Pak Presiden, Pak kalau bisa Maumere itu jadi provinsi, ya. Kalau bisa Lubuk Linggau itu jadi provinsi, ya. Coba bayangin kalau ketemu presiden ngomongnya, wah Pak Jokowi terima kasih senang sekali bisa ketemu. Pak bisa nggak Bapak kumpulin tetangga-tetangga saya hari Minggu, ya? Itu gotong royong Pak. Itu kan menghina presiden kan? Coba ya. Nah sama kalau teman-teman minta sama Tuhan hal-hal kecil, itu sama aja minta Tuhan. Sekarang gini, ya. Saya tunjukin ke teman-teman. Kalau Mas siapa Mas namanya? Umar, Mas Umar sama Mbak apa? Afra. Mas Umar sama Mbak Afra. Oke, nih. Ini kan apa Mas? Uang ya. Nah, sekarang kan ini kan ada nomor serinya. Ya, kita kan lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Bisa baca? Bisa baca? Mbak Afra bisa baca? Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa baca? Karena jauh. Oke. Ada speedrun ya? Oh ini. Sekarang saya tulis ulang di sini. Nggak apa-apa di sini aja. Nggak usah di. Saya tulis ulang. D A 0 9 3 8 1. Oke, bisa baca nggak Pak? Coba baca. JTK 093831. Ya, Mas. JTK 093831. Loh, sekarang saya tanya. Tadi bilangnya nggak bisa baca karena jauh. Sekarang saya tanya, jauhan ini apa jauhan itu? Kok bisa baca? Kenapa? Oke, artinya Mbak nggak bisa baca karena apa? Karena kecil. Kalau punya itu juga kayak gitu teman-teman. Semangatnya beda. Yang itu nggak kecil. Darah ngalir nggak semuanya sampai kelihatan. Ya, udah pengen gerak nih. Ya udah masih berapa lama lagi sini? Ya, selesai aja lah Pak. Yang kecil itu nggak buat kita semangat. Coba ya, rumah. Jadi kalau harus besar. Kalau ikannya kecil, geraknya juga lambat. Ya, berapa saya jarak rumah saya sudah kemana aja? Harganya apa mau selesai? Sekarang 5 miliar. Coba buka kalkulator. Ya. 5 miliar dibagi 12 bulan. Coba ya. 5 miliar dibagi 12 bulan. Ya, 5 miliar dibagi 12 sudah? Udah, Mas? Dibagi 30 tahun, Mas. Dibagi 30. Berapa Mas? 13,8. Artinya kalau teman-teman pengen punya rumah 5 miliar, ruko 5 miliar, itu harus nabung berapa? 13 juta sebulan selama 30 tahun. Itu kalau rukonya nggak naik. Di Jakarta ini, ya ruko itu yang 5 miliar itu udah ujung-ujung, yang kecil-kecil. Ya, nah ribuan orang, jutaan orang loh punya ruko. Ya, masa kita nggak bisa punya ruko? Kalau kita masih berpikir, 15 juta sebulan, 30 tahun, kayaknya aku nggak pernah bisa deh. Maka yang terjadi karena bisa. Mulai sekarang harus berpikir besar. Saya harus punya gedung. Impian saya umur 40 tahun saya punya gedung. Gimana caranya terserah Allah, terserah Tuhan. Saya mau punya gedung umur 40 tahun. Saya sudah tanya, buat gedung berapa? Gedung tertinggi di Jakarta sekarang saya Sudirman Tower dulu dibangun 1,5 triliun. Oke, berarti saya harus pikirin gimana caranya saya dapat investor, ya, atau menjual 1,5 triliun. Ya, kebayang maksudnya? Nah, teman-teman juga kayak gitu, ya. Kalau teman-teman bilang, wah penghasilan saya 20 juta aja itu udah hebat banget. Ya, kalau teman-teman cuma mikirin diri sendiri, oke, itu udah lumayan. Ya, tapi kalau teman-teman mikirin apa yang bisa kita lakukan untuk banyak orang, ya, ubah mindsetnya. Sekarang gini, sekarang semua
kita nih misalnya semuanya masing-masing punya 1 miliar. Amin. Ya, ada 50 miliar kan? 50 miliar sama satu pesawat lebih mahal mana? Pesawat. Harga pesawat ini berapa? 600 M. Jadi pesawat ini kalau dibeliin Alphard ya, ada 600 Alphard. Ya, di jejer itu parkirnya udah kemana-mana. Jadi apa yang mau kita sombongin kalau kita punya harta? Ya, nggak ada apa-apanya. Itu Alphard. Apalagi saat ini kita baru punya Mio. Ya. Baik, tapi sebetulnya dulu. Ini bahasanya ya. Bahasanya adalah apa yang mau kita sombongin. Judulnya adalah apa sih yang mau kita sombongin. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, pesawat sama bandara lebih berharga mana? Bandara sama kota. Ya. Rumah kita mana? Kontrakan kita mana? Ya. Yang mau kita bangga itu mana sih? Ya. Nggak ada apa-apanya. Nih, bumi. Ya. Jakarta mana? Maumere mana? Lubuk Linggau mana? Ya. Jombang mana? Ya. Nih. Ini Jupiter, ini bumi. Ya. Bumi sama Jupiter ya itu kayak bola basket sama kelereng. Ya. Saya pernah dibilang sama Ustadz dibilang kayak gini, 1 hari di akhirat nanti itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Dulu saya nggak percaya, asli nggak percaya. Ya, karena kebetulan Ustadz yang ngomong ya udahlah percaya aja. Serius dulu tuh kayak gitu. Ya, sampai saya ketemu ini. Ya, nih, lihat ya. 1 hari itu ya secara fisika apa sih? Rotasi bumi. Bumi berputar kan? Ya, dari satu titik kembali lagi ke titik itu 24 jam. Itu bumi. Jupiter ya, dia sekali dia berotasi itu 2 minggu. Kebayang nggak? Karena dia lebih besar, jadi kalau misalnya bola basket itu muternya sekali, kelereng itu bisa muter ya 14 kali. Kira-kira gambarnya itu kayak gitu. Analogi. Kebayang? Nah, sekarang pertanyaan saya, bumi sama matahari lebih besar mana? Matahari. Berapa kali lebih besar? 10 ada? 100? 1000? 10.000? Yang benar ya, belum pernah ada yang hitung banget sih Pak, tapi menurut orang-orang NASA, astronomi itu matahari itu besarnya cuma 1,3 juta kalinya bumi. Ini matahari, ini bumi. Ya. Ikutin saya, 1, 2, 3, 4, terusin sampai 1,3 juta. Hitungnya aja banyak ya. Jadi apa sih yang mau kita omongin? Kurang ajar saya ini ya, sudah pengalaman 15 tahun. Ya ampun, pengalaman 15 tahun itu apa sih dibandingin apa yang Allah punya dan Tuhan punya? Apa yang bisa kita sombongin? Kamu tuh ya baru aja masuk, saya ini udah 12 tahun lalu di organisasi ini. Kamu tuh apa yang mau kita sombongin itu apa? Ya, itu matahari. Oke, matahari ya. Nih, lihat ini galaksi Bima Sakti punya 200 miliar bintang. Yang kayak matahari itu ada 200 miliar. Sekarang saya tanya, mana matahari kita? Nggak ada yang bisa tahu. Jangankan bumi kita, mataharinya aja yang tadi besarnya 1,3 jutanya bumi itu nggak kelihatan. Apa yang mau kita sombongin sih? Ya. Apa yang mau kita marahin sih? Apa yang mau kita sok-sokan sih? Ya. Diameternya 100.000 tahun cahaya. Pernah dengar ya tahun cahaya ya? Sekarang 1 tahun cahaya itu apa sih? 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh sinar dengan kecepatan 300.000 km per detik dalam waktu 1 tahun. Itu artinya 1 tahun cahaya itu 9,46 triliun kilometer. Ya. Ini diameternya 100.000 tahun cahaya. Jadi apa yang mau kita sombongin itu apa? Ya. Kalau misalnya nih, ya kita berobat ke dokter, dokter bilang, Pak, secara medis umur Anda ini tinggal 2 bulan. Ya. Kira-kira kita masih mau nipu? Kira-kira kita mau
masih mau buat dosa? Kira-kira kita mikirin sesuatu yang bermanfaat ya? Kira-kira kita masih bisa males-malesan? Enggak. Nah, uniknya kita nggak pernah tahu ya. Ya, dewa aja bisa kayak gitu. Maksudnya teman saya namanya Dewa Eka Yoga aja itu bisa kayak gitu, ya kan? Ya, saya bisa nggak? Bisa juga, ya. Semuanya bisa nggak? Tiba-tiba nanti malam stroke, besok pagi nggak bisa bangun lagi? Bisa, ya. Nah, nih, nebula, kumpulan miliaran galaksi. Ya kayak tadi, ada miliaran jadi kayak gini. Nih, ini jarak terjauh yang bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Ya, jaraknya 50 kali 10 maka 58 tahun cahaya. Segini belum selesai, ini masih dikali 9,46. Jadi kalau misalnya dibilang nanti kita di surga kita seluas langit dan bumi, masuk akal nggak? Masuk akal. Ya. Tuhan bilang semuanya punya permintaan, semuanya dikabulkan. Itu cuma kayak lautan dimasukin jari, diangkat ada tetesannya, cuma kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita cuma minta saya mau punya gedung, orang punya ratusan gedung kok bisa, ya. Yang punya Trans TV, ya, anak orang kaya enggak, ya. Bahkan masih beruntung hidup saya daripada dia waktu kecil, ya. Tapi Pak Khairul Tanjung bisa jadi salah satu orang terkaya. Dan kenapa kita jarang jadi kaya? Karena kita jadikan kaya itu tujuan, ya. Kita harusnya jadikan, ya, kaya itu adalah alat. Tujuannya apa? Tujuannya biar Tuhan senang. Karena sekaya apapun kita akan kita tinggal, ya. Kalau tujuan kita pengen jadi kaya, insya Allah kayanya lama. Tapi kalau tujuan kita pengen banyak orang yang bisa kerja, kita pengen banyak orang yang bisa terbantu, kayaknya ngalir sendiri tuh. Gimana caranya? Terserah Tuhan. Setuju ya? Jadi mulai sekarang perbaiki niat, ya. Saya mau punya Alphard. Kalau niat yang mau punya Alphard doang, biasanya susah. Tapi kalau saya mau punya Alphard biar orang tua saya senang, bisa ngerasain, biar anak saya bisa nyobain atau lebih aman dan sebagainya, ya. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Ya, pertama kita harus rendah hati, ya. Nggak boleh sombong, ya. Boleh jadi sekarang, ya, teman-teman jadi peserta, ya. Beberapa saat nanti, ya, saya yang akan dengerin teman-teman. Benar? Nggak ada ya, nggak mungkin kalau Allah mau. Yang kedua, kita belajar berani. Kalau teman-teman nyetir mobil, sebelahnya kebetulan sama Kapolres. Lagi asik ngobrol, Kapolres itu temennya, lagi asik ngobrol, nggak sengaja ituin lampu merah, terobos lampu merah. Takut ya? Sebelahnya Kapolres, disetopin polisi lalu lintas. Siapa? Kita tinggal buka. Bapak, dari saya nggak kelihatan. Terus sebelahnya Kapolres. Terus kata polisinya dia, "Ini Pak, hati-hati Pak." Ya, jalan. Ya, itu baru Kapolres loh sebelah kita. Lebih kaya presiden atau lebih kaya Tuhan? Lebih baik presiden atau lebih baik Tuhan? Nah, kalau kita tahu ada Tuhan, apa yang kita takutkan? Ya, terus ada kekuatan yang maha dahsyat. Ya, jadi nggak ada yang perlu kita takuti. Posisi apapun teman-teman, kalau Tuhan mau tinggal pun, kalau bahasa kalau muslim. Kalau Allah bilang jadi. Kalau Tuhan bilang jadi. Itu masalahnya Tuhan mau kan? Ya. Nah, siklus perubahan nasib, sempat saya bilang pertama mulai dari syukur. Ya. Ada buku judulnya The Magic. Di buku itu dibilang di Muslim jika kamu syukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Ibrahim ayat 7. Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak dan dia akan lebih berkah. Siapa yang tidak memiliki maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Injil Matius. Tidak ada perjuangan yang perlu dilakukan kecuali bersyukur dan bergembira. Yang nulis buku ini judulnya The Magic, itu namanya Rhonda Byrne, orang Amerika. Saya nggak tahu sampai detik ini dia agamanya apa. Di buku itu dia tulis, saya nggak peduli Anda agamanya apa, ya. Tapi kata-kata ini merubah hidup saya. Ya. Oke. Nah, setelah bersyukur, doa impian, kemudian sedekah action, apapun hasilnya bersyukur. Ya. Ini masalah memantaskan diri. Ya, saya punya dua cerita penutup. Ya,
Cerita yang pertama ini tentang memantaskan diri. Ya, cerita yang pertama ya itu kalau misalnya anak Anda pergi rapot, ya, pergi rapot, terus dapat nilai bagus, terus Anda kasih duit 500.000, ya, terus dia ada es krim lewat, nah, dia panggil es krim, terus tukang es krim bilang, Bang mau beli es krim, dia pegang duit 500.000, ya, kira-kira, ya, itu kalau tukang es krimnya baik, ya dikasih es krimnya. Kalau nggak baik, anaknya bisa dicuri. Bayang saja. Nah, artinya apa? Itu semua tergantung ke siapa, kepantasan diri. Ya, anak saya bilang, papi minta duit 10 juta. Ya, saya bisa kasih nggak? Bisa, saya kasih nggak? Anak saya baru kelas 3 SD, bisa saya kasih? Enggak, kenapa? Karena belum pantas. Ya, Tuhan juga kayak gitu. Tuhan bisa kasih Anda apa aja. Tapi kenapa Tuhan belum kasih Anda? Karena Anda belum pantas. Ya, pantaskan diri. Ya, gimana caranya? Perbaiki niat. Ya, niatnya harus diluaskan untuk orang banyak. Dan perbaiki mental. Ya, perbaiki mental. Ya, saya waktu pakai BMW pertama kali, ya, sama istri saya ke mall di Bandung. Istri saya bilang, ada tukang parkir kiri, kata tukang parkir kan di mobil. Istri saya bilang, Pak, tukang parkir itu pasti pengen ya punya mobil kayak kita. Terus saya bilang apa? Enggak, belum tentu. Masa sih orang dia tiap hari parkir mobil kok? Pasti dia pengen. Enggak, kalau Tuhan tidak kasih dia kemampuan untuk berpikir besar, maka dia tidak akan berpikir besar. Masa sih? Yuk, sekarang kita buktiin. Saya bilang kan, kamu sudah berapa kali datang ke mall ini? Namanya TSM, Trans Studio Mall di Bandung. Ya, saya tanya, kita sudah berapa kali datang ke mall ini? Teman-teman sudah pernah ke mall? Sudah berkali-kali ke mall? Nah, pertanyaan yang sama yang saya tanyakan ke istri saya dan saya tanyakan ke teman-teman. Pernah nggak kepikiran untuk punya mall? Untuk punya mall, pernah nggak? Ya, padahal bikin itu gratis kan? Sekali saya bilang, yang punya mall itu Hairul Tanjung sampai detik ini rumah dia waktu SD SMP masih ada, masuk lorong. Ya, masa kecilnya mungkin tidak lebih baik dari kebanyakan di antara kita. Tapi apa yang membedakan dia sama kita? Kemampuan berpikir. Kita tuh banyak takutnya. Kenapa? Karena kita nggak percaya ada Tuhan. Kalau kita percaya ada Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Ya, belajar. Gimana latihnya? Simple. Kalau nanti ada waktu luang, teman-teman main, ya jangan. Ini kalau teman-teman pengen perubahan hidup, ada waktu luang jangan main ke Tanah Abang. Ya, saya bilang sekali-sekali tuh main ke mall terbesar, Senayan City, apa yang dekat sini tuh Mas? Enggak, yang mahal banget. Yang ada pizzanya-nya. Apa? Pacific Place. Ya, saya tantang teman-teman, ya bareng-bareng ke Pacific Place. Terus itu ada lantai 1, 2, 3 ya. Masukin tiap toko di lantai 1 dan cobain. Teman-teman cobain. Saya dulu waktu saya nyobain, saya ngomong bukan karena bukan saya nggak mau nyobain. Saya naik motor, saya nyobain. Jaket harga 17 juta. Cobain tuh, bos kan. Jaket kulit 17 juta kan. Gila 17 juta. Sebulan duit kiriman gua 300-400 ribu, dia 17 juta. Gak ada otak yang punya ya. Tapi dicobain. Ya. Pas saya itu ditanyain kan sama mbaknya, jadi Mas beli, kayaknya agak gede nih. Tenang Mas, kita ada yang jahit, yang tukang jahit di belakangnya. Saya bilang, oh iya tapi saya cari-cari yang lain. Nah, Anda cobain perasaan itu. Siapa yang belum nikah? Belum nikah? Pengen nikah? Dikasih cincin berlian? Ya tahu nggak beda berlian asli atau enggak? Nah, gimana caranya tahu? Masukin toko berlian di Pacific Place. Tanyain, yang 1 karat ada nggak? Yang ada sertifikatnya. Berapa ini? 300 juta. Nyobain doang, dimarahin nggak? Nggak akan mungkin. Tapi kalau mental teman-teman nggak berani, kenapa? Karena teman-teman tidak anggap teman-teman berharga. Kalau teman-teman tahu jari teman-teman ini miliaran, pantas nggak dimasukin berlian 300 juta? Pantas? Pantas. Nyobain dulu. Kalau ke Tanah Abang mah bisa kapan-kapan. Ya, sekarang cobain dulu, ya. Pikirin dulu suatu saat sebenarnya jadi kenyataan, ya. Oke.
Pilihan membutuhkan keputusan. Keputusan membutuhkan keberanian. Yang namanya berani bukan tidak punya rasa takut, tapi tetap maju dengan rasa takut yang kita miliki. Bukan karena segalanya sulit kita tidak berani, tapi karena kita tidak beranilah segalanya nampak sulit. Terima kasih, semoga bermanfaat.